hukum tabur tuai. Mungkin kita semua seringkali mendengar istilah hukum tabur tuai ini ya. Nah, bahkan banyak juga mengatakan bahwa hukum tabur tuai ini sama dengan karma. Tetapi saya tegaskan di sini bahwasanya karma itu sangat berbeda dengan hukum tabur tuai. Kalau karma itu adalah sesuatu yang kita terima di kehidupan yang masa akan datang. Kita sebagai anak Tuhan, baik itu umat Katolik maupun umat Kristen Protestan, sangat menolak yang namanya karma ya. Karena bagi kita, setelah kita meninggal nanti, kita semua berkumpul di rumah Bapa yang kekal. Bukan hidup lagi atau misalkan di kehidupan yang mendatang yang mungkin kita merasakan lagi kehidupan seperti saat ini. Bukan seperti itu ya. Makanya kita menolak yang namanya karma. Ya, karena kehidupan kita setelah kematian nanti adalah bersama dengan Bapa di surga ya. Sedangkan kita semua hanya mengerti yang namanya istilah tabur tuai. Karena tabur tuai itu adalah sesuatu yang kita terima di kehidupan yang saat kita jalani saat ini, dan itu terjadi di masa yang akan datang. Nah, banyak juga mengatakan bahwasanya tabur tuai ini berkorelasi atau sama dengan menabur kebaikan, dan segala sesuatu dihubung-hubungkan dengan menabur kebaikan, menolong sesama, berbagi kasih. Saya katakan itu semua salah ya. Tabur tuai itu bukan hanya mengenai mengasihi sesama, berbuat kebaikan, bukan hanya seperti itu. Karena mengasihi sesama, terus menolong sesama, itu bukan bagian dari hukum tabur tuai, tetapi itu memang bagian dari kasih sebagai identitas paling utama dalam kekristenan kita, dan identitas Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, turun ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita semua ya. Nah, jadi tabur tuai dalam hal ini adalah kita bukan hanya memperhatikan sesama atau apapun, bukan hanya seperti itu, tapi kita juga menjaga sikap, perilaku, dan tutur kata kita ya. Semoga apa yang kita lakukan itu, semoga apa yang kita ucapkan itu senantiasa berkenan di orang lain ya. Memang ini juga tidak gampang ya, karena apa, kadang-kadang kita berbuat baik, kita bertutur kata halus dan semuanya itu malah dimanfaatkan sama orang ya. Tapi dalam hal ini lebih tepatnya kita harus meminta mohon hikmat kebijaksanaan agar apapun yang kita lakukan tidak sampai menyakitkan orang lain, dan apapun yang kita ucapkan juga tidak sampai melukai hati orang lain ya. Dan banyak juga nih ya, saya sebutkan di sini, kadang-kadang kita sebagai manusia ya tidak terlepas yang namanya kebohongan. Mungkin juga ada omong-omong tertentu yang menipu, terus melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain ya. Mungkin saat ini kita ngerasa kita baik-baik saja gitu ya, terhadap orang tua juga mungkin kita melukai, terhadap orang tua juga kita mungkin kurang ajar atau apa, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak kita mengatakan kata-kata yang tidak pantas, dan kita ngerasa hidup kita selama ini baik-baik saja kok. Kita melakukan itu karena disiplin kok. Kita melakukan itu semua karena menurut kita itu benar ya, dan kita ngerasa semua baik-baik saja, dan kita terus melakukan itu semua. Padahal tanpa kita sadari ya, suatu saat kita akan mendapatkan perlakuan yang sama dari orang lain ya. Dan yang namanya hukum tabur tuai itu bukan berarti kita mengatakan sesuatu atau berlaku sesuatu terhadap seorang yang baik atau apa, kita pun pasti akan menerima sesuatu yang baik dari orang itu. Belum tentu loh. Bahkan orang yang kita perlakukan baik, yang kita katakan baik, dia bisa pergi begitu saja tanpa ingat dengan kita. Tetapi pasti kita akan dapatkan dari orang lain lagi ya. Ini perlu diingat sekali. Dan apabila biasanya manusia itu, bila suatu saat nanti kita mendapatkan perlakuan yang sama dengan apa yang kita lakukan dalam orang lain yang menyakitkan hati kita, biasanya kita tuh marah, emosi, lalu menyalahkan orang lain dan sebagainya. Itu salah besar ya, karena tidak mungkin sesuatu yang buruk terjadi pada kita kalau tindakan kita pun baik saat ini ya. Kita berusaha, makanya dalam sebagai anak Tuhan itu kita harus senantiasa berjalan di jalan yang benar menurut Tuhan, bukan benar menurut pemikiran kita sendiri. Memang itu nggak gampang ya, itu sulit sekali, tapi percayalah, segala usaha kerja keras kita apapun itu pasti akan membuahkan hasil yang baik ya. Jadi belajarlah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai bagian dari tabur tuai itu yang berkenan di hati Tuhan, bukan berkenan di hati manusia ya. Untuk mengetahui berkenan atau tidak di hati Tuhan, untuk itu kita harus selalu meminta bimbingan Roh Kudus agar kita dapat menjalani hari-hari demi hari-hari dengan sikap, perbuatan, serta tutur kata kita semuanya yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Dan saya ingatkan,
apabila suatu perbuatan buruk kita terjadi dalam kehidupan kita saat ini dan kita merasakannya, ya, saya sampaikan, janganlah kita emosi, janganlah kita langsung menyalahkan orang lain, lalu menganggap diri kita sendiri sebagai victim atau korban. Tetapi yang kita lakukan pertama kali adalah berlutut berdoa pada Tuhan, memohon pengampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, yang mungkin kita tidak sadari, yang mungkin kita anggap dulu adalah benar. Ya, dari situ Tuhan akan membalikan keadaan saudara. Mungkin saudara tidak akan langsung hilang sakit hati saudara, tetapi pada akhirnya Tuhan akan menunjukkan siapa diri Anda saudara, diri saudara sendiri terhadap orang-orang yang melakukan itu terhadap kita semua. Ya, semoga sedikit berkat renungan ini saya bagikan kepada saudara sekalian, karena saya bagikan ini bukan hanya sekedar omongan doang, tapi saya bagikan ini semua juga pernah saya alami itu semua, dan benar-benar Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang benar-benar senantiasa menolong kita semua. Ya, amin.